Sekarang saya tanya, kalau Bapak Presiden mengundang habaib, mengundang ulama, mengundang ormas Islam, ajak mereka dialog, diskusi, suruh kritisi Presiden, saudara, berikan saran-saran yang solutif. Setuju tidak? Setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan yang diundang Abu Janda, yang diundang Ade Armando, yang diundang begal nasab. Iya, nasab lagi dibegal, apa lagi duit lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabatku dimanapun tentunya kalian berada, dengan harapan mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, taufik, inayah dari Allah selalu menyertai kita semua, amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini terkait tentu video yang sudah kita saksikan secara seksama. Kan tetapi sebelum saya mengomentari tentang apa intisari, maksud dan tujuan yang disampaikan oleh HRS atau Habib Rizik, tentu kita akan tarik ke belakang terlebih dahulu. Di mana saat ini situasi negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara mayoritas dalam kondisi atau keadaan yang tidak baik-baik saja. Tentu ini menjadi sebuah keprihatinan kita semua, di mana demo yang sudah terjadi beberapa hari bahkan sampai renggut daripada korban jiwa. Tentu hal ini ialah hal yang tidak kita harapkan secara seksama. Kan tapi tentu apapun yang terjadi itu adalah buah dari apa yang kita tanam, atau dengan kata lain tidak akan ada api jika tiada bara. Sehingga kejadian sampai pada puncak terjadinya tragedi kerusuhan tidak lain dan tidaklah bukan karena ada sebab-sebab tertentu yang memicu hal tersebut. Dalam hal ini, para sahabat-sahabatku semuanya, tentu sekali lagi kita mencintai Republik ini, menyayangi saudara-saudara kita siapapun, hendaknya kita melakukan atau menyampaikan aspirasi dengan baik, santun, dan tentu bijak, tanpa harus tentu brutal yang berlebihan. Ya terkecuali kalau memang ada indikasi-indikasi yang memang memaksa rakyat atau masyarakat yang memang harus seperti itu. Dan tetapi sekali lagi bahwa kalau kita merusak daripada fasilitas umum, tentu ini adalah kerugian bagi kita semua, karena apa yang dibangun di dalam fasilitas umum itu adalah bentuk wujud dari sumbangsih kita semua. Jika kita harus jaga semua, kita harus hormati dan harus kita jaga. Terkait dalam hal ini, tentu adapun yang melatar belakang, saya mengapresiasi dari kawan-kawan yang sudah berani tentu untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi, dan tanda kutip bukan berarti saya mendukung atas terjadinya anarkis secara mutlak, tapi kawan-kawan tentu lebih paham dan mengetahui kondisi di lapangan, dan saya tidak akan panjang lebar tentu dalam komentari hal itu, karena kawan-kawan semua yang ada di lapangan lebih memahami tentang kondisi yang terjadi, apakah itu memaksakan hingga untuk berbuat anarkis atau memang ada sesuatu yang membekengi di dalam menyampaikan aspirasi yang mengatasnamakan masyarakat Republik Nusantara. Tetapi dalam hal ini saya terlebih khusus akan menyoroti apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab, di mana apakah ini merupakan jawaban dari teka-teki yang dikatakan atau disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, di mana adanya penyusup, adanya provokasi, dan bahkan adanya makar. Karena makar bisa saja dilakukan dengan cara anarkis atau hanya dengan bentuk narasi. Jadi narasi pun bisa masuk ke ranah makar jika narasi tersebut ialah memprovokasi. Dalam hal ini, beliau terlihat memanfaatkan daripada situasi, kondisi yang saat ini terjadi, di mana seakan-akan masyarakat awam, apa yang dia sampaikan ini adalah sebuah benar, di mana masyarakat umum seakan-akan apa yang disampaikan, yang dikatakan oleh Habib Rizik itu adalah pendapat yang sangat ideal, pendapat yang sangat tepat. Akan tetapi kalau kita melihat daripada latar belakang, di mana jejak digital daripada rombongan atau organisasi yang dibentuk oleh Habib Rizik, ini kita menyoroti dari berbagai macam aksi-aksi, dan bahkan bagaimana mereka bisa memanfaatkan situasi di dalam satu kondisi. Ini nampak terlihat di mana sesungguhnya Habib Rizik mengambil suatu tindakan yang ingin dipandang masyarakat bahwa dia
adalah orang yang memiliki kapasitas, kredibilitas, kualitas dalam memimpin bangsa, dalam memberikan solusi, pendapat, dan bahkan dalam mengumpulkan massa. Sehingga video ini amat sangat jelas. Kembali kepada latar belakang di mana ada jejak digital bahwa makar itu pernah dilakukan oleh FPI yang dibentuk oleh Habib Rizik pada beberapa tahun yang silam. Akan tetapi digagalkan karena terbaca. Dan kali ini terlihat bahwa beliau ini seakan-akan tidak berperan di dalam demo yang dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi tanda kutip, apakah ini masif? Apakah ini bentuk satu strategi? Kita tidak tahu. Akan tetapi kalau kita melihat daripada narasi yang disampaikan oleh Habib Rizik, di mana keinginan daripada para Habib Ba'alawi dan orang-orang yang sepaham, yang sependapat dengannya untuk bisa berperan di dalam suatu jabatan negara yang sentral. Karena jelas narasi beliau seakan-akan mengajukan dari para habaib dan para kelompok-kelompoknya ini untuk dilibatkan di dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi saat ini. Terlihat di sini seakan-akan tepat. Akan tetapi apakah kita sadar bahwa sesungguhnya beliau dan para kroninya ini adalah momentum saatnya untuk mencari panggung, untuk mencari kedudukan tentu yang sentral di Nusantara ini. Mungkin ini adalah satu momen bagi Habib Rizik di tengah kekacauan yang saat ini terjadi. Dan video ini bukan satu-satunya. Di mana saat ini kita sedang memperingati bulan kelahiran Nabi, beliau dalam menyampaikan tema di berbagai macam kajian beliau, pengajian beliau, hal itu yang beliau sampaikan bahwa mengedepankan para Habib Ba'alawi dan para ulama tanda kutip ini adalah orang-orang yang sepaham, yang sependapat dengan para Habib Ba'alawi tentunya. Dan jelas bahwa orang-orang yang tidak percaya akan keabsahan nasab Ba'alawi, seperti halnya mungkin Gus Mus, Said Akil Sirot, bahkan sekelas Bapak Mahfud MD, apalagi Kiai Imad, tentu selamanya tidak akan pernah dipakai oleh para Habib Ba'alam, atau tidak akan pernah mereka bisa duduk bersama di sekitar kalangan Habib Ba'alam. Kalaupun ini Bapak Prabowo memberikan satu fasilitas kepada para Habib Ba'alam, apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, tentu orang-orangnya sudah bisa kita baca, sudah terlihat. Dan ini semua ialah gambaran daripada memori masa lalu, yang mana tentu ini adalah tujuan daripada Habib Ba'alawi yang sesungguhnya ingin menguasai. Bahkan bisa saja mungkin orang-orang yang akan memegang kendali negara ini ialah orang-orang yang pro terhadap Habib Ba'alawi. Itu adalah keinginan daripada Habib Rizik. Sebagaimana sudah jelas bahwa beliau tidak sejalan dengan Kapolri saat ini. Sebagaimana beliau memprotes keras tentang keseluruhan BRIMOB yang ada di Nusantara ini. Ini adalah satu gambaran di mana mereka ingin mengambil satu perpolitikan yang sentral di negeri ini. Ingin secara mayoritas bahwa negara ini akan mereka kendalikan, akan mereka kuasai. Sekalipun itu terkait kepada Habib Ba'alawi yang mungkin di situ mereka masih menjaga, akan tetapi ya bisa saja mungkin akan banyak para Habib Ba'alawi yang mumpuni. Apakah dia menjadi seorang menteri, apakah dia akan menjadi seorang utusan presiden dan sebagainya. Intinya orang-orang yang diusulkan, bahkan yang diinginkan oleh Habib Rizik ini sudah terbaca bahwa orang-orang Ba'alawi, para kiai yang pro Ba'alawi, yang sekali lagi ini sudah mereka rencanakan jauh-jauh hari. Nah, sahabat-sahabatku, sekali lagi jangan mudah kita mengambil suatu kesimpulan. Jangan mudah kita termakan narasi yang seperti ini, seolah-olah melihat baik, akan tetapi belum tentu di dalamnya sama seperti sampulnya. Dan kawan-kawan bisa menilai tentang bagaimana orang-orang yang sudah diembankan atau diberi amanah selama ini. Bukankah mereka disumpah bahkan di atas Al-Quran, tapi secara mayoritas mereka melanggar sumpah. Lantas apakah yakin itu ketika para Habib Ba'alawi dan kroni-kroninya, para kiai-kiai yang tentu sejalan dengan para Habib Ba'alawi ini akan sesuai dengan narasi yang mereka sampaikan, seolah-olah
mereka paling bersih, mereka paling suci, seolah-olah mereka menjanjikan hal kesejahteraan, perlindungan, kebijakan yang seadil-adilnya. Sementara yang kita ketahui selama ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebatas kepentingan kelompok di mana justru ingin menyingkirkan daripada masyarakat Nusantara ini secara perlahan. Dan nanti tentu kita akan melihat betapa megah, betapa luas bangunan, berapa tentu banyak pengikut daripada Habib Ba'alawi. Jika hal ini memang terjadi, apa yang mereka cita-citakan selama ini. Ini semua tinggal kita yang piawai menilai, menimbang, menebak. Dan itu adalah pilihan bagi kita semua. Jika kalian terbuai, maka apa yang saya sampaikan ini bisa kalian saksikan. Dan jika kalian mantap terhadap pendirian di mana kita ialah orang asli Nusantara yang diwarisi oleh leluhur-leluhur kita, yang diamanahkan tentu undang-undang dan Pancasila di negara kita. Apakah kita mampu mempertahankan itu? Dan jika itu kita masih komitmen dalam mempertahankan apa yang menjadi pendirian kita, maka mudah-mudahan negara kita akan aman, akan tentu sesuai dengan rancangan-rancangan undang-undang yang ada di negara ini. Hanya saja selama ini kita melihat kurang tepatnya kita, dan itu tidak bisa kita pungkir karena kita terbuai dengan mereka yang membayar suara kita, yang akhirnya pula itulah alasan bagi mereka berkhianat dan melanggar sumpahnya. Jika kita punya pendirian dan tentu penuh kehati-hatian, maka pastilah segala sesuatu itu akan bisa kita minimalisir. Setidak-tidaknya tidaklah separah apa yang kita rasakan saat ini. Nah, sahabat-sahabatku, silahkan bagi kalian berkomentar, sampaikan dengan bijak, sampaikan dengan santun, bagaimana menurut kalian mengenai tindakan yang dilakukan oleh Habib Rizik, mengenai video dan kombinasi tanggapan yang saya berikan kepada beliau. Ini adalah analisa bahwa mereka memanfaatkan situasi kegaduhan-kegaduhan ini, dan mereka berjalan dan mereka berperan secara masif, akan tetapi mereka di belakang sesungguhnya sedang mengintai, sedang menyusun kekuatan. Mereka siap tentunya melakukan suatu tindakan yang tidak kita harapkan secara seksama ketika kita dalam keadaan lengah. Waspada dan hati-hati sekali lagi, jangan mudah termakan narasi. Dari saya, Hakim Medsos, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.